I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan makalah tentang bab mandi yang sudah tugas dari Bang Nabil, dosen pengampu dan penyusunnya Abu Musa Al-Asy'ari. Tanpa panjang lebar, kita mulai babnya, yaitu pengertian mandi. Pengertian mandi menurut bahasa yaitu al-ghasil atau al-ghusuli, yang berarti mengalirnya air pada sesuatu. Istilah yaitu meratakan air pada seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung jari kaki, disertai dengan niat sesuai dengan keperluannya, mungkin untuk menghilangkan hadas besar atau mandi sunnah. Pengertian mandi besar adalah mandi untuk bersuci dari hadas besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan mandi secara mutlak dan tidak menyebutkan apa yang mesti didahulukan saat mandi sebelum yang lainnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan urutan yang harus dilakukan saat mandi. Apabila seorang mandi, niscaya hal itu sudah cukup baginya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui bagaimana cara orang itu mandi, dan tidak ada waktu khusus untuk mandi. Secara umum, mandi merupakan salah satu sarana untuk membersihkan badan. Mandi secara umum lakukan setiap hari, bahkan lebih dari sekali. Mandi seperti biasa untuk membersihkan kotoran yang ada pada badan. Mandi artinya mengalirkan air. Sebab-sebab wajib mandi, ya. Sebab-sebab wajib mandi ada 6. 3 di antaranya biasa terjadi pada laki-laki dan perempuan, dan 3 lagi tertentu khusus pada perempuan saja. A. Bersetubuh baik keluar mani ataupun tidak. B. Keluar mani tidak keluarnya karena mimpi ataupun sebab lain, dengan sengaja atau tidak, dengan perbuatan sendiri atau bukan. C. Mati orang Islam yang mati fardu kifayah atau atas muslimin yang hidup memandikannya kecuali orang yang mati syahid. D. Haid. Apabila seseorang perempuan telah berhenti dari haidnya, ia wajib mandi agar ia dapat sholat dan dapat bercampur dengan suaminya. Dengan mandi itu badannya pun menjadi segar dan sehat kembali. E. Nifas. Yang dinamakan nifas ialah darah yang keluar dari kemaluan perempuan sesuai melahirkan anak. Darah itu merupakan darah haid yang berkumpul, tidak keluar sewaktu perempuan itu mengandung. F. Melahirkan, baik anak yang dilahirkan di cukup umur ataupun tidak, seperti keguguran. 2. Rukun mandi. Rukun mandi itu 1. Niat. A. Bagi orang yang junub, hendaklah berniat menyengaja menghilangkan hadas junubnya. Perempuan yang haid ataupun nifas, hendaklah ia berniat menghilangkan hadar kotorannya. B. Mengalirkan air ke seluruh tubuh. 3. Sunat mandi. Membaca bismillah pada mula mandi itu berwudu. Sebelum mandi, menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan, mendahulukan yang kanan dari yang kiri dan berturut-turut. Mandi sunat adalah mandi yang sah sholatnya tanpanya syarat menghukumnya sunat dan digalakkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Adapun bentuk mandi sunat yaitu A. Sunat mandi hari Jumat, disunahkan mandi hari Jumat sebelum melaksanakan sholat Jumat, dan juga bagi orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat seperti yang musafir, perempuan dan anak-anak, waktu mandi saat Jumat setelah azan subuh. Yang lebih utama adalah sebelum berangkat melaksanakan sholat Jumat. B. Sunat mandi 2 hari raya.
Sunat mandi 2 hari raya sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Bagi siapa yang hendak melakukan sholat hari raya yang atau tidak melakukan sholat disunahkan untuk mandi. Sunnah mandi gerhana matahari dan bulan. Sebelum melakukan sholat gerhana matahari atau gerhana bulan, disunahkan untuk mandi bagi yang melaksanakan dan juga bagi yang tidak mengikuti sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Sunnah minta hujan. Ya, sunnah mandi minta hujan. Mandi sunnah ini dilakukan sama seperti mandi sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Mandi karena memandikan mayat. Disunahkan mandi bagi siapa yang memandikan mayat. Setelah memandikan mayat tersebut, mandi orang gila apabila ia sembuh dari gilanya karena ada sangkaan kemungkinan ia keluar mani. Mandi seorang kafir setelah memeluk agama Islam. Cara-cara mandi. Dalam pelaksanakan mandi, bagi seluruh badan dan kepala serta leher harus disiram. Baik mandi harus wajib seperti mandi janabah maupun mandi sunnah seperti mandi hari Jumat. Dan kata lain, dalam melaksanakan semua macam mandi tidak ada perbedaan kecuali pada niat. 1. Cara mandi tartibi secara berurutan. Pertama, membasuh kepala dan leher. Lalu membasuh setengah badan bagian kanan. Kemudian membasuh setengah badan bagian kiri. Mandi irtimasi, itu mandi menyelam dengan niat mandi, membenamkan diri secara sekaligus ke dalam air sehingga seluruh badan dan kepala berada di dalam air. 2. Atau membenamkan diri secara bertahap ke dalam air sampai pada akhirnya seluruh badan dan kepala berada di dalam air atau masuk ke dalam air, kemudian menggerakkan badan dengan niat mandi. Mandi bisa dikerjakan dengan 2 cara, tartibi dan irtimasi. Pada mandi tartibi, pertama-tama membasuh kepala dan leher, kemudian setengah badan bagian kanan, dan setelah itu setengah badan bagian kiri. Pada mandi irtimasi, seluruh badan dan kepala berada di dalam air secara sekaligus. Oleh karena itu, melakukan mandi irtimasi diperlukan air yang cukup supaya bisa memasukkan seluruh badan dan kepala ke dalam. 2. Syarat sahnya mandi. Seluruh syarat yang ditetapkan untuk sahnya wudhu juga berlaku pada sahnya mandi, kecuali muamalat. Begitu juga tidak perlu menyiram badan dari atas ke bawah. Orang yang kewajiban beberapa mandi bisa melakukan 1 mandi saja dengan beberapa niat mandi wajib. Seorang telah melaksanakan mandi janabah, jika hendak menunaikan sholat maka dia tidak perlu berwudu. Akan tetapi pada selain mandi janabah maka akan menunaikan sholat, dia harus berwudu terlebih dahulu. Dalam mandi irtimasi, seluruh badan harus suci. Akan tetapi dalam mandi tartibi seluruh badan tidak harus suci. Dan jika setiap bagian dari badan hendak dibasuh, itu disucikan terlebih dahulu, maka demikian sudah cukup. Mandi jabiroh, seperti wudhu jabiroh, hanya saja berdasarkan ketika wajib mandinya harus dilakukan secara tartibi. Orang yang berpuasa tidak boleh mandi irtimasi karena orang yang tidak boleh memasukkan seluruh kepalanya dalam air. Akan tapi jika memasukkan irtimasi karena lupa, puasanya tetap sah. Dalam keadaan mandi seluruh tidak perlu digosok dengan tangan, tetapi cukup tak hanya dengan niat mandi air ke seluruh badan. Aurat dalam Islam. Aurat diambil dari perkataan Arab aurah yang berarti kaiban. Dalam istilah fikih, aurat artikan sebagai bagian tubuh badan seorang yang wajib ditutupkan atau dilindungi dari pandangan. Islam terdapat beberapa keadaan mana masyarakat dibenarkan membuka aurat, ia hanya pada orang tertentu. Dan ada pula terbahagia kepada 4 makna, yaitu aurat ketika di hadapan wanita kafir, aurat wanita apabila berhadapan atau bergaul dengan wanita bukan Islam, atau tutup keseluruhan tubuh badan kecuali muka dan telapak tangan. Dan Al-Quran menjelaskan sebagai berikut.
ya sebagai berikut contohnya seperti itu, menimbulkan syahwat kepada yang melihat, dan juga perintah untuk tidak memperlihatkan perhiasan kecuali yang tampak padanya dalam Islam telah diatur terhadap sebagai berikut. Aurat wanita terhadap laki-laki tidak boleh melihat anggota badan wanita atau perempuan yang merdeka yang bukan muhrimnya kecuali muhrimnya muka dan tangan. Hari ini diperlukan dalam masalah transaksi jual beli karena semua anggota badan wanita atau perempuan adalah aurat. Mengenai masalah tangan itu pun juga masih dibatasi lagi, juga telapak tangan dan punggung tangan hingga sampai ada pergelangan tangan. Demikian juga wajah bagi laki-laki tidak dibenarkan juga untuk melihat wajah perempuan atau wanita karena hal ini bukan muhrimnya kalau tanpa adanya keperluan tertentu. Adapun memandang dengan keperluan tersebut diantaranya: 1. Memandang di saat meminangnya. 2. Melihat hamba saya yang akan dibeli dan untuk dibebaskan, dan itu diperbolehkan untuk anggota badan kecuali antara pusar dan lutut. 3. Laki-laki yang menjadi saksi bagi wanita perempuan dalam suatu perkara itu diperbolehkan dengan memandang wajahnya. 4. Dokter diperbolehkan melihat anggota badan wanita atau perempuan yang bukan muhrimnya. Hal itu bila dalam rangka mengobati penyakit pasiennya tersebut. Wanita perempuan diobati dapat dilakukan apabila tidak ada dokter wanita atau perempuan. 5. Pada saat khitanan seorang laki-laki atau wanita itu boleh melihat farji yang telah dikhitanan. 2. Aurat laki-laki bagi wanita atau perempuan yang bukan muhrim atau antara pusar dan lutut, sedangkan bagi wanita atau perempuan yang sesama muhrim itu boleh melihat seluruh anggota badannya kecuali alat vital, karena alat vital itu makruh hukumnya sekalipun alat vitalnya sendiri. Dan itu saja yang hanya saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya dari penyusun, dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Wafiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.